semuanya, perkenalkan bersama saya Weni Mulana. Saya Agustina Dumaria. Dan saya Devika Karadina Siregar. Kami akan menjelaskan daftar isi dan daftar pustaka secara otomatis. Langsung saja, yang pertama saya akan menjelaskan cara pembuatan heading secara otomatis. Langkah pertama, kita buat bab dan subbab seperti yang kita inginkan. Di sini saya sudah membuatnya. Setelah itu kita blok semuanya. Klik multi-level list, pilih yang ini. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah itu kita atur heading 1, klik kanan, pilih modify. Di sini kita atur format yang kita inginkan, seperti warnanya itu warna hitam. Untuk ukuran judul bab itu biasanya 14, dan untuk font tulisannya Times New Roman. Di sini kita klik format, pilih numbering. Nah, di sini sudah ada format bab 1 seperti ini. Jika teman-teman belum ada, klik Define New Number Format. Di number style, teman-teman terserah mau pilih angka Romawi atau angka yang biasa, tapi kalau saya akan memakai angka yang biasa. Nah, di number formatnya, kita pencet bab spasi. Menjadi seperti ini. Bab 1, bab 2, dan bab 3. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita pencet kembali format yang kita inginkan, lalu kita klik OK, lalu OK. Maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Setelah mengatur heading 1, kita atur kembali heading 2, klik kanan, pilih modify, dan kita atur warnanya. Untuk ukuran tulisan itu 12, untuk font tulisan Times New Roman, langsung klik OK. Setelah itu kita blok subbab dari bab 1, kemudian kita klik heading 2, begitu juga untuk subbab bab 2, dan subbab bab 3. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Untuk membuat judul bab di tengah, kita atur saja secara manual, atau teman-teman bisa pencet di keyboard itu Ctrl+E. Nah, biasanya kan tulisan pendahuluan ini berada di bawah bab 1, dan pembahasan dan tutup. Di sini kita klik Shift Enter. Nah, menjadi seperti ini. Kalau kita cuma klik Enter, maka dia akan nambah bab seperti ini. Makanya kita klik Shift+Enter. Untuk mengatur bab 1 dan pendahuluan ini di tengah, kita atur manual aja pakai rows-nya. Nah, maka pembuatan heading secara otomatis pun sudah selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan daftar gambar dan daftar tabel. Pertama-tama kita harus membuat tempat untuk daftar gambar dan daftar tabelnya. Ini saya sudah membuat daftar gambar di bawah daftar isi dan daftar tabel di bawah daftar gambar. Nah, setelah kita buat tempat untuk memanggil daftar gambar dan daftar tabelnya, selanjutnya kita mencari gambar-gambar yang akan dimasukkan ke dalam daftar gambar. Nah, di sini saya sudah mendapat salah satu gambarnya. Kita buat space 1, kita buat keterangan caption dari gambarnya, yaitu gambar download Mendeley.
Lalu kita buka menu reference, kita klik insert caption, akan tampil seperti ini. Nah, ini captionnya kita ganti menjadi gambar dengan cara ketik new label. Di label ini kita ketik gambar 1 titik. Klik OK, muncul secara otomatis gambar 1.1. Lalu klik OK, akan muncul seperti ini, gambar 1.1, gambar download Mendeley. Selanjutnya ada gambar 2. Kita buat keterangan gambarnya, yaitu gambar tampilan awal Mendeley. Untuk membuat captionnya, kita buat sama cara seperti tadi, buka menu reference, lalu klik insert caption, otomatis akan muncul gambar 1.2. Lalu klik OK, seperti ini. Kita cari gambar selanjutnya, ini kita kasih space satu kali enter, terus kita tulis keterangan gambarnya. Itu gambar registrasi Mendeley. Lalu kita buat captionnya seperti langkah-langkah yang tadi, buka reference, insert caption, akan otomatis muncul gambar 1.3, lalu klik OK, kita format. Lakukan langkah-langkah berikutnya seperti cara yang tadi. Nah, setelah itu, setelah semua gambar sudah mendapat caption dan keterangannya masing-masing, kita panggil dia di daftar gambar yang tadi kita telah buat. Nah, cara memanggil gambar tersebut ke dalam daftar gambar dengan cara kita membuka menu reference, lalu kita klik insert table of figures. Tampilannya akan seperti ini, dan lihat bagian caption labelnya. Karena tadi kita buat gambar 1, kita klik gambar 1, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini, daftar gambarnya akan muncul seperti ini. Lalu kita rapikan. Nah, seperti itu. Selanjutnya, tata cara membuat daftar tabel.
Langkah awal yang kita lakukan yaitu kita mencari tabel yang akan kita masukkan ke dalam daftar tabel nanti. Nah, kita udah mendapatkan salah satu tabel dalam makalah ini. Setelah mendapatkan tabelnya, kita akan membuat keterangan dari tabel tersebut. Keterangannya untuk menu pada menu file. Setelah itu kita buka menu reference, lalu kita klik insert section. Kita ubah figure 1 ini menjadi tabel. Klik OK, dan akan muncul pada captionnya secara otomatis menjadi tabel 1, lalu klik OK. Setelah itu format. Nah, seperti ini untuk caption tabel 1 submenu pada menu file. Selanjutnya kita mencari tabel selanjutnya. Nah, ini tabel kedua, kita buat keterangan tabelnya, yaitu untuk menu pada menu edit. Langkahnya seperti tadi untuk membuat captionnya, buka reference, lalu klik insert caption, secara otomatis akan muncul tabel 2, lalu klik OK. Nah, lalu di format. Nah, seperti ini. Lalu kita cari tabel lainnya. Nah, ini tabel berikutnya. Kita buat keterangan tabelnya, yaitu untuk menu pada menu view. Sama seperti tadi untuk membuat captionnya, buka reference, klik insert caption, secara otomatis akan muncul tabel 3 dan klik OK. Seperti ini. Selanjutnya kita mencari tabel berikutnya. Ini tabel berikutnya, kita buat keterangannya, yaitu untuk menu pada menu close. Sama seperti tadi. Buat semua tabel dengan menggunakan caption. Lakukan pada semua tabel. Buat caption pada semua tabel yang ada di makalah. Ini submenu, menu pada menu klik OK, lalu format kembali. Nah, setelah semua tabel udah memiliki caption, sekarang tinggal memasukkan caption tersebut ke dalam daftar tabel. Cara memasukkan caption pada tabel ke dalam daftar tabel yaitu dengan membuka reference,
lalu klik Insert Table of Figures. Tampilannya akan seperti ini, dan lihat di caption label bagian mana yang akan dimasukkan ke dalam daftar tabel. Karena kita tadi membuat captionnya table, jadi kita klik tabel, lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini, lalu kita rapikan. Kemudian video tata cara pembuatan daftar gambar dan daftar. Kemudian saya akan menjelaskan kembali bagaimana caranya membuat daftar persamaan secara otomatis. Langsung saja yang pertama kita klik Insert, Table, kita buat tabel dengan 3 kolom dan 1 baris seperti ini. Kemudian di bawahnya kita buat kembali tabel yang sama. Jadi seperti ini. Lalu di paling atas kita klik heading 1, multi-level list, kita pilih yang ini, maka ini menjadi chapter 1. Dan di paling bawah kita buat heading 1 kembali. Nah, ini menjadi chapter 2. Setelah itu kita buat kembali tabel yang sama. Di tabel yang ketiga ini, kita pojokin aja ke kiri, dan yang ini kita pojokin aja ke kanan. Jadi seperti ini. Lalu di kolom yang kedua, kita klik Insert, pilih Equation, Insert New Equation. Dan di kolom yang ketiga, kita buat tanda kurung. Setelah itu, kita klik Reference, Insert Caption, New Label, kita buat namanya rumus, OK, dan Exclude Label from Caption, dicentang aja, dan kita klik Numbering. Di sini kita centang Include Chapter Number, dan separatornya kita pilih period atau tanda titik. Kemudian kita OK, maka akan muncul 2.1 seperti ini. Kemudian kita blok dan kita cut aja. Lalu kita paste di dalam tanda kurung. Kemudian kita rapikan. Untuk warnanya warna hitam dan posisinya di tengah. Setelah itu kita klik tanda plus untuk blok semua tabel. Kita klik Design, pilih bordernya itu no border. Maka tampilannya menjadi seperti ini. Kemudian kita klik kembali tanda plus, kita klik Insert, Equation, dan Save Selection to Equation Gallery. Tampilannya akan seperti ini. Kita buat namanya itu rumus per bab. Setelah itu kita langsung OK. Maka tabel seperti ini sudah langsung tersave di galeri Word kita. Untuk memastikannya, kita delete aja tabel yang ini. Ini juga. Nah, kita mau membuktikan bahwa ketika kita insert tabel atau persamaan di chapter 1 ini, kita akan langsung mendapati format yang kita buat tadi. Akan ada langsung nomornya secara otomatis. Kita klik equation saja, lalu pilih equation yang sudah kita simpan, yaitu ini rumus per bab yang kita sudah namai tadi. Maka akan langsung muncul persamaan seperti ini, 1.1. Kemudian di bawahnya kita klik kembali insert equation. Nah, muncul persamaan 1.2. Kita buktikan kembali di chapter 2 apakah akan otomatis juga. Nah, persamaan akan muncul secara otomatis. Jadi, angka yang pertama ini menandakan chapternya, yaitu 1, 1, dan 2. Kemudian untuk
1.1, 1.2, dan 2.1, yaitu angka yang kedua, itu merupakan urutan persamaan di dalam chapter tersebut. Jadi kalau misalnya yang pertama ini merupakan persamaan pertama, itu ya 1.1, dan persamaan yang kedua itu merupakan 1.2, dan untuk persamaan yang pertama di dalam chapter 2 itu merupakan 2.1. Nah, setelah kita menomori secara otomatis persamaan berikut, kita akan membuat daftar persamaan secara otomatis. Ini coba kita atur tulisannya Times New Roman dan fontnya yaitu 12, posisinya di tengah. Kita buat judulnya daftar persamaan, lalu kita klik reference dan insert table of figures. Langsung kita okekan saja, maka daftar persamaan akan langsung muncul seperti ini. Sekian penjelasan tentang cara membuat daftar persamaan secara otomatis dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat daftar pustaka secara otomatis dari sumber referensi jurnal dan buku menggunakan Mendeley Desktop. Tentunya yang pertama harus memiliki aplikasi Mendeley Desktop terlebih dahulu dengan cara mendownload dan menginstalnya pada komputer atau laptop yang dimiliki. Setelah itu dimasukkan file-file referensi yang telah digunakan dengan cara mengklik Add Files pada pojok kiri atas. Langsung saja pada file yang akan diberi referensi, diklik pada akhir paragraf jika ingin membuat di akhir paragraf, lalu diklik Insert Citation, setelah itu diklik Go to Mendeley. Karena berasal dari sumber jurnal, maka akan digunakan file jurnalnya. Di sini bisa dilihat data-datanya, apakah sudah sesuai atau belum, dan jika sudah, langsung saja diklik Cite. Akan muncul sitasi seperti berikut ini. Setelah itu, pada sumber buku, diletakkan di bagian bawah atau di akhir paragraf. Setelah itu diklik Insert Citation dan diklik Go to Mendeley. Setelah itu diklik buku yang digunakan sebagai referensi, lalu dilihat datanya dan type-nya apakah sudah sesuai atau belum. Jika sudah, diklik Cite. Dan langsung muncul hasil sitasi seperti berikut. Untuk style dari sitasi bisa diklik pada menu references juga dan pilih style. Di sini ada banyak style yang bisa dipilih sesuai dengan keinginan. Di sini saya akan menggunakan style yang ketiga, yaitu American Psychological Association 7th Edition. Lalu untuk daftar pustakanya, diklik Insert Bibliography. Nah, akan langsung muncul file yang sudah citasi sebelumnya pada daftar pustaka. Dan juga stylenya juga akan sesuai dengan citasi sebelumnya yang telah diatur. Nah, jika menggunakan buku yang dimiliki di rumah, atau dalam kata lain memiliki buku secara offline, maka bisa diklik Insert Citation, lalu diklik Go to Mendeley, lalu setelah itu diklik Add pada pojok kiri atas, lalu diklik Add Entry Manually. Ini bisa diubah type-nya menjadi book dan diisi title-nya atau judulnya, authors atau penulisnya, year-nya, pages-nya atau jumlah halamannya dan sebagainya. Setelah itu diklik Save. Setelah diklik Save, maka akan muncul data dari buku yang telah dimasukkan tadi. Setelah itu diklik dan diklik Cite. Caranya hampir sama seperti membuat daftar pustaka dari jurnal maupun e-book seperti sebelumnya. Begitu pula dengan stylenya. Jika menggunakan style, maka hanya perlu mengklik pada satu sitasi atau pada daftar pustaka.
karena akan langsung mengubah citasi pada kutipan lainnya dan juga pada daftar pustaka lainnya. Baiklah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Sekian tutorial dari kelompok kami. Semoga dapat bermanfaat dan membantu teman-teman semua. Akhir kata, saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.